menjadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa sendu, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian, menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi hadana wabarakatuh. wa inna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum yang sama-sama kita ikuti ini dalam rangka melaksanakan kegiatan takziah virtual almarhum Buya Deswandi yang meninggal pada tanggal 7 Mei tahun 2024 lalu. Kemudian salawat dan iringan salam Allahumma sholli ala Muhammad kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami memuliakan seluruh peserta takziah virtual yang hadir pada malam hari ini. Tercatat ada yang dari Sumatera Barat, dari Indonesia, ada yang dari Inggris, ini alumni kita, jamaah kita juga, ada yang dari Prancis juga, bermonitor tadi, kemudian alumni kita juga yang dari Jepang, kemudian unsur-unsur pemerintahan, baik dari tingkat Kanagarian, Inyak Wali Nagari Ladang Laweh juga tadi bergabung, kemudian Kementerian Agama, selanjutnya bapak-bapak kami dari Dewan Pembina Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe, pengurus Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe, selanjutnya para guru-guru kami, ustadz-ustadzah yang hadir pada malam hari ini, anak-anak kami di Zuhud 1 lantai 3 yang sekarang juga mengikuti kegiatan virtual kita secara berjamaah. Kemudian para bapak ibu alumni Sumatera Tawali Parabe dimanapun berada, dan selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita pada malam ini tidak luput dari bantuan kita bersama untuk mensosialisasikannya
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah silaturahmi juga buat kita. Kemudian kita tetap juga tentu membacakan doa untuk almarhum Buya kita, Buya Deswandi, guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian insya Allah nanti pada Zoom hari ini, malam ini, kita juga akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ilham LCMA yang mudah-mudahan beliau juga sudah bergabung bersama kita. Maka untuk kegiatan pertama, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kami mohon dan kami minta sambutan dari Ketua Umum Alumni Sumatera Tawalib Parabe yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Taufikur Rahman MAG MHum. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir bersama dalam kegiatan takziah virtual. Selawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini menjadi bekal dan dijadikan syafaat bagi kita di yaumul qiyamah nanti. Tidak menyebut satu persatu nama-nama yang hadir di dalam ruangan ini. Saya mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ya di antaranya di sini yang masih terpantau gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, Ustaz Zakiruddin yang sempat menjadi guru saya dulu, dan Pak Rusdi AM tadi hadir, Pak Rusdi AM juga sebagai dosen saya. Ada Kakanda Zaim Rais juga sebagai pembina, sebagai pengasuh dan membimbing saya ketika saya kuliah di YAI Imam Model Padang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami atas nama pengurus Ikatan Alumni mengucapkan terima kasih kepada pembina dan pengurus Yayasan Sumatera Tawalib Parabe. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir bersama kita Bapak Warsul Azwar MM yang nantinya akan memberikan sambutan, juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Ustadz Haji Muhammad Zaki Munawar LC yang juga akan memberi sambutan dalam kegiatan ini, khusus kepada Ustadz kami yaitu Ustadz Haji Ilham LCMA bersedia meluangkan waktu untuk menjadi pembicara atau tausiah
dalam kegiatan takziah virtual ini. Tidak luput juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Dr. Zaim Rais, Kakanda Dr. Mipasri, Kakanda Haji Dul Amri, dan Adinda Hamdi Putra yang sekarang di Oxford University. Terima kasih kepada bapak-bapak yang nantinya bersedia memberikan kalimat takziah. Dalam hal ini tentu saja kita berharap dan bermohon kepada Allah ini bisa menjadi amal jariah bagi Buya Deswandi. Halo, dan juga menjadi kawan sendiri bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pengurus Ikatan Alumni tentu saja ikut berduka cita dan merasa kehilangan atas kepergian almarhum Buya Deswandi. Secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ketika berada di Sumatera Utara Prabe pada tahun 1982, pada saat itu beliau masih sebagai pemuda Prabe. Jadi kedekatan saya dengan beliau itu sebagai siswa dan beliau sebagai pemuda yang ikut membina kami, membimbing kami ketika kami belajar di Sumatera Utara Prabe. Tapi Allah mentakdirkan gitu. Allah mentakdirkan tepat pada 7 Mei 2024 Buya Deswandi dipanggil karena sayangnya Allah kepada beliau dipanggil, dan tentu saja kita memohon kepada Allah beliau ditempatkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Diberi ketabahan dan insya Allah Amin ya rabbal alamin. Allah kita sama-sama menjalankan kehidupan dunia ini, sama-sama menjalankan pesan-pesan ataupun pengajaran atau pembelajaran yang sudah beliau berikan kepada kita semua. Dan terakhir, kami atas nama pengurus minta maaf dan memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah. Tentu saja segala kesilapan, kekurangan ataupun kealpaan kami, ya sebagaimana pepatah al-khata wa nisyan sifatan lil insan, tak ada gading yang tak tepat. Kami atas nama pengurus Ikatan Alumni mengucapkan mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih baik kepada pembina dan yayasan dan juga kepada pembina pondok pesantren Sumatera Utara Prabe. Dan wabil khusus kepada Ustaz Zakiruddin yang selalu gitu memberang kami, marah kepada kami karena terlalu lambatnya kami bergerak sebagai pengurus alumni. Insya Allah Ustaz, dalam waktu cepat ide dan gagasan yang pernah Ustaz sampaikan dan Ustaz buktikan ke kami akan gerak secara cepat gitu. Ini mohon dimaafkan gitu. Pak Zaim ada di sini, dia menugaskan kami, saya khususnya secara pribadi, dan saya memohon nanti kepada Pak Zaim, kapan perlu saya diberhentikan dari tugas tambahan saya, insya Allah saya lebih fokus kepada Prabe itu Ustaz. Kalau seandainya Pak Zaim bersedia memberhentikan saya, beliau kan ada di dalam ruangan Zoom ini Ustaz. Insya Allah Ustaz, dalam waktu dekat kami akan melakukan satu kegiatan nanti yang itu mudah-mudahan gitu di bulan September paling tidak gagasan ataupun rancangan awal sudah kita mulai nanti. Insya Allah Ustaz Zakiruddin. Jadi walaupun dulu Ustaz Zakiruddin bersama-sama dengan mendiang almarhum Buya Deswandi pernah menyampaikan ide-ide yang memang sampai saat ini mungkin belum tampak terrealisasikan, kami mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah kami berjanji dan bertekad dengan adik-adik teman-teman kepengurusan Ikatan Alumni, secepatnya kami akan merealisasikan ide-ide ataupun gagasan demi kejayaan Sumatera Utara Prabe. Insya Allah Ustaz. Akhirul kalam, banyak maaf.
khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Taufikur Rahman yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Selanjutnya kami mohon penyampaian sambutan dari Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe kepada Bapak Warsul Anwar MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita bisa bertemu bersilaturahmi, dan saya pribadi surprise ini karena pesertanya banyak sekali, 455 orang saya lihat. Beberapa kali kita melakukan Zoom, ini mungkin yang paling top ini, Pak. Jadi ini mungkin juga menggambarkan betapa dicintainya Buya Deswandi oleh kawan-kawannya, oleh rekan sejawat, oleh guru-guru, oleh murid-muridnya, dan tentu oleh jamaahnya yang tersebar bukan hanya di Sumatera Barat, tapi bisa juga ada yang dari Riau, tadi dikatakan oleh Ustaz Taufik, ada yang dari luar negeri, dan sebagainya. Sekali lagi, alhamdulillah kita malam hari ini kita bisa bertemu. Yang saya hormati Ketua Alumni Parabe, Bapak Profesor Dr. Haji Taufikur Rahman. Kemudian bapak-bapak senior semua di sini, saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali yang mewakili, baik itu dari Majelis Guru, dari rekan sejawat Buya Deswandi, dari alim ulama, cedia pandai, guru-guru, murid, dan sebagainya. Jadi mohon maaf karena mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah yang dimuliakan Allah, memang kalau kita mendengar atau kita menyebutkan kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal gitu kan. Kalau mengucapkannya mungkin terasa ringan gitu ya. Tapi kalau itu menyangkut orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, baru kita menjadi kaget dan baru kita menjadi sedih. Saya terakhir berbicara dengan Buya Deswandi mungkin 2 bulan yang lalu per telepon. Padahal minggu lalu itu, seminggu sebelum Buya meninggal, saya pulang. Tapi karena kesibukan di yayasan, saya nggak sempat membesuk beliau, gitu kan ya. Karena diburu-buru waktu, saya cuma 2 hari. Jadi kaget sekali gitu mendengar Buya sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Kalau kita bicara Buya Deswandi, mungkin Bapak, Ibu sudah memahami. Beliau betul-betul mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan Islam. Sebenarnya karena saya juga adalah murid, atau karena saya juga adalah anak dari seorang guru di Parabe, saya tahu betul, paham betul seperti apa kehidupan guru-guru di Parabe, gitu kan ya. Jadi saya luar biasa hormat, salut kepada Buya Deswandi bisa bertahan sekian tahun. Kalau hitungan saya sih mungkin hampir 40 tahun beliau mengabdi barangkali, 40 tahun kurang gitu kan ya. Karena beliau wafat umur 60, kalau beliau mulai mengajar umur 22, 23, ya hampir 40 tahun. Buya Deswandi ini lebih muda dari saya sebenarnya, 4 tahunan. Tapi pengabdian beliau ke Parabe luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam perjalanannya sebagai guru, sebagai pimpinan di Parabe, tentu ada naik turunnya gitu kan ya. Tapi beberapa kali dan sering setiap saya pulang diskusi sama beliau istiqomah. Tujuannya benar-benar untuk memajukan Parabe dan memastikan bahwa anak didik yang belajar di Parabe itu mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diharapnya. Beliau selalu menyampaikan kepada kami di yayasan bahwa untuk betul-betul mengawal apa yang sudah dibangun, dirancang, atau dirintis oleh inyak kita Syekh Ibrahim Musa Parabe. Saya bisa mengatakan bahwa beliau betul-betul mengawal apa yang sudah dimulai oleh inyak Syekh Ibrahim Musa Parabe. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, makanya saya katakan saya gembira, surprise ini banyak sekali alumni di sini, Pak Taufikur Rahman
Mungkin dalam kesempatan lain, kesempatan yang akan datang, kita bisa bertemu ini barangkali, potensinya luar biasa. Karena kami juga nggak akan bisa memajukan yayasan itu cuma terbatas di yayasan tanpa support dari bapak-bapak, kawan-kawan, khususnya alumni. Karena banyak di kami di yayasan ini bukan alumni Parabe sebenarnya. Walaupun ada bau-bau Parabeknya juga gitu kan ya, tapi bukan alumni Parabe. Yang kami harapkan tentunya adalah masukan, kritikan, saran yang konstruktif gitu kan ya, yang bisa kita bawa untuk memperbaiki, untuk lebih meningkatkan mutu Sumatera Taulik Parabe ini. Saya kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu ketemu dengan Bupati Agam di Parabe. Beliau mengatakan bahwa di Kabupaten Agam itu sekarang ada lebih kurang 38 atau 37. Mungkin saya, Ustaz Taufik nanti bisa mengkoreksi jumlah pesantren, gitu kan ya. Banyak sekali pesantren di Parabe, di Agam dan Sumbar. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Orang yang akan memilih sekolah Parabe, bukan, saya yakin tidak akan hanya melihat gagahnya gedung, bagusnya asrama, bukan. Pasti tetap kembali kepada kualitasnya. Nah, perginya Buya Deswandi ini tentu menjadi kehilangan besar bagi Sumatera Taulik Parabe. Tapi ibarat kata pepatah, pasti patah tumbuh hilang berganti. Insya Allah akan ada penggantinya. Kalau yang saya mendengar dari kata sufi, kan 3 kata saja katanya. Semua pasti berlalu. Kita juga akan berlalu pada waktunya, tapi pasti akan ada gantinya. Insya Allah setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang pasti ada zamannya juga, gitu kan ya. Jadi kalau kami menghimbau baik ke pengurus yayasan, kepada alumni, khususnya juga kepada guru-guru di Parabe, tidak patah semangat, tidak patah hati dengan perginya Buya Deswandi, tapi justru ini dapat memacu semangat kita ke depan, kita bisa mengisi apa yang ditinggalkan oleh Buya Deswandi ini. Dan terakhir tentunya kami kepada keluarga menyampaikan rasa duka yang dalam kepada Ibu Vera dan anak-anak. Mudah-mudahan Ibu dan anak-anak bisa menerima cobaan ini dengan hati lapang, sambil mendoakan Buya Deswandi di lapangan kuburnya diterima segala amal ibadahnya, diampun segala dosanya, dan pada ujungnya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sambutan dari kami. Sekali lagi mungkin Pak Taifuk Rahman, pada lain waktu mungkin kita bisa ketemu. Banyak yang senior di sini, mungkin ada Pak Zaim Rais dan lain-lain, saya nggak lihat satu persatu. Banyak sekali yang bisa memberikan masukan kepada kami yang saat ini diamanahin mengelola Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, dengan pemikiran kita bersama, apa yang belum terrealisir cita-cita Buya Deswandi, insya Allah kita bisa wujudkan. Terakhir, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang tepat dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe, Bapak Warsul Anwar, yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ilham LCMA. Untuk 30 menit ke depan, kami berharap Bapak Ibu yang ada di virtual ini bisa menahan suara dan kita dengarkan bersama-sama. Kepada Ustadz Haji Ilham LCMA kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu yang kami muliakan, serta takziah virtual
Untuk guru kita yang kita cintai, almarhum Buya Deswandi rahimahullah. Pada pekan ini kita sangat bersedih dengan kehilangan guru kita, Buya Deswandi. Beliau bukan hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang ayah. Beliau juga sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ulama tentunya bagi daerah kita Minangkabau. Maka kehilangan Buya ini harus disikapi dengan rasa sedih. Bukan dengan malah mungkin ada sebahagian kecil yang merasa nyaman. Wal'iyadzubillah, mungkin ada yang berbahagia. Tapi kepergian beliau harus disikapi dengan rasa iba, dengan rasa sedih. Kenapa demikian? Karena Buya Deswandi sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bukan hanya sebagai seorang guru Parabe, beliau juga qadhi di Parabe, beliau juga seorang da'i di Sumatera Barat, dan bahkan yang lebih penting lagi, beliau seorang alim, seorang ulama yang dicintai oleh masyarakat. Hari ini kita menyaksikan ini virtual Zoom, Masya Allah, mendekati 500 orang yang hadir. Dari seluruh belahan negara ada ini. Bahkan dari luar Indonesia ada, dari Maroko ada, dari Inggris juga ada, mungkin juga ada di negara-negara lainnya ini. Dan kalau kita sama-sama menyaksikan kemarin di hari Selasa itu, betapa tumpah ruahnya umat datang untuk menyelenggarakan jenazah Buya kita, Buya Deswandi. Mungkin tidak seusai-usai itu orang berbanjar berbaris dah sampai jenazah Buya di Sikumbang di para BAT, Pekubun Rampisang di para BAT, itu mungkin masih saja ada barisan yang berada di para bawah depan masjid. Saking ramainya orang datang untuk mau ikut serta, ingin ikut serta bergabung dalam penyelenggaraan jenazah Buya kita, Buya Deswandi. Pengarang kitab Rawa'i' Al-Quran berkata, rasa cinta adalah hadiah dari langit. Dan ia hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Dalam Al-Quran Al-Karim surat Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka ayat ini tentu menjadi jawabannya. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati umat Islam untuk mencintai ulama dan orang-orang yang saleh. Itu sebagai efek cinta Allah kepada mereka. Jadi maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita yang bersedih dengan kepergian guru kita, Buya kita, kesedihan kita ini bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya ada di antara murid para B, ada di antara para alumni, ada di antara tetangga masyarakat mungkin yang tertawa, bahkan mungkin di hatinya ada perasaan lepas dengan kepergian Buyanya, Buya kita Deswandi, maka bersegeralah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisa ini pertanda telah tercabutnya keimanan di dalam dada. Wal'iyadzubillah. Kenapa bersedih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah ta'ziyah, hafizakumullah. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kematian seorang ulama dalam Islam itu membuka lubang yang tidak bisa ditutup dengan apapun selamanya. Dan ini Abdullah bin Mas'ud merujuk kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu diibaratkan seperti terbukanya
lubang yang tak bisa ditutup. Bayangkan, satu ulama meninggal dunia, begitu gambarannya. Apalagi kalau yang meninggal dunia 100. Tentu telah terbentuk lubang-lubang yang banyak di muka bumi ini yang kita sulit untuk mencari penutupnya. Sa'id ibni Jubair radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabatnya. Apa kata beliau? Apa tanda orang-orang yang celaka? Wahai imam. Maka Sa'id ibni Jubair radhiyallahu anhu menjawab, jika telah meninggal dunia para ulama mereka. Beliau menggambarkan, mendeskripsikan celakanya kita itu ketika ulama meninggalkan kita. Ketika ulama meninggal dunia, maka ketika itulah manusia itu dianggap mereka sedang dalam posisi tidak baik-baik saja. Maka perkataan para sahabat ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uh." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala tidak mencabut ilmu itu secara langsung dari hamba-hambanya. Tapi Allah SWT cabut ilmu itu dengan mencabut nyawa para ulama, hingga ketika tidak tersisa satupun ulama, orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Maka ketika para pemimpin ditanyai tentang fatwa, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka pun tersesat dan menyesatkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam menafsirkan firman Allah, "Awalam yaru anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Ini surah Ar-Ra'd ayat yang ke-41. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkannya dengan kerusakan bumi. Kerusakan bumi itu disebabkan dengan kematian para ulama, dengan kematian para fuqaha, dan orang-orang yang mencintai kebaikan. Inilah penyebabnya kenapa kita mesti berkabung, mesti bersedih dengan kepergian Buya kita. Kita melihat sulit untuk mendapatkan pengganti yang setara dengan Buya Deswandi. Kepergian beliau sangat mengagetkan saya pribadi, mengagetkan semua kita yang berhadir, mengagetkan jamaah beliau, karena kita tahu Buya sudah terdaftar sebagai salah satu di antara jamaah haji tahun 1445 Hijriah yang insya Allah akan berangkat besok menuju bandara Padang, asrama haji. Dan memang kondisi Buya kita sebelum beliau dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, dibolehkan untuk terbang. Itulah yang disebut tadi oleh para bapak-bapak kita, dari ketua alumni, dari bapak ketua yayasan, bahwa tidak ada yang tahu akan kehidupan seseorang, termasuk dengan kematiannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atum wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Ayat sebelumnya begitu ya. Masing-masing kita ini ada batas usianya. Kita mungkin mendambakan bahwa Buya kita akan membersamai kita 20-30 tahun mendatang. Kalau kita minta nasihat, ada beliau tempat kita mengadu. Kalau kita ingin bertanya tentang agama, ada beliau tempat bertanya. Kalau kita akan bertanya tentang pendidikan, tentang masalah keluarga, ada beliau yang akan bantu kita untuk menyelesaikannya. Tetapi Allah sayang beliau. Allah cinta beliau. Allah panggil beliau dalam kondisi seperti ini. Maka dalam forum yang baik ini, kita berhusnudzan akan keputusan Allah. Mudah-mudahan kepergian beliau syahid, sehingga posisi beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik, fi bariqi min bawarikil jannah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kalian harus belajar sebelum ilmu hilang. Kalian harus belajar, kata beliau, sebelum ilmu itu hilang. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama.
Itu seorang ulama wafat seperti bintang yang padam. Sesuatu yang patah tanpa bisa disambung. Seorang ulama yang wafat itu seperti lubang yang tidak bisa ditutup kembali. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kepergianku nanti adalah ke tempat mereka berada. Yang kuharapkan adalah bertemu dengan mereka. Dan aku tidak bisa mendapatkan kebaikan hari ini tanpa keberadaan mereka dahulu. Maka kesedihan kita dengan wafatnya ulama adalah kesedihan bernilai iman. Para ulama adalah pewaris tahta Nabi. Al-ulama warithatu al-anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Mereka dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, tentu kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat hafizakumullah jami'an di mana saja berada. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Allah telah menetapkan kapan seseorang itu akan dipanggil menghadapnya. 50 aman dalam sebuah riwayat, 50 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka kalau Buya kita pergi hari ini meninggalkan kita dalam kondisi yang baik, maka kita bermohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan pun kita dalam kondisi yang baik. Buya kita ini punya tipikal orangnya tidak mau menyusahkan orang lain. Buya ini bahkan kalau sakit demam itu beliau diam-diamkan saja demam. Dan beliau tidak beritahu orang lain kalau beliau demam gitu ya. Kalau beliau sedang sakit. Ini pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena beliau tidak mau menyibukkan orang lain. Coba bayangkan kalau seandainya Buya, selevel Buya, kemudian beliau sakit dan memberitakan ke orang, tentu orang-orang lain ini semuanya sibuk, kemudian was-was dan sebagainya. Padahal salah satu di antara tanda persaudaraan seorang muslim itu adalah memberikan keamanan, kenyamanan kepada saudara. Dan ini betul yang diamalkan oleh Buya kita. Beliau tidak ingin membuat orang itu direpotkan dengan urusan beliau. Masya Allah. Jadi kalau Buya bisa pergi dalam kondisi yang baik seperti itu, maka kita berharap mudah-mudahan kita pun juga bisa pergi dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik dari pesan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kepada kita, bahwa seseorang wafat itu disesuaikan dengan kebiasaannya. Maka mulailah kita hari-hari ini membiasakan amal kita ini amal-amal yang baik saja. Jangan lagi kita disibukkan dengan amal-amal buruk, apalagi sampai mencampur adukan kebaikan dengan keburukan, jangan. Karena kalau sampailah kita mencampur adukan kebaikan dengan keburukan, yang kita khawatirkan, keburukan yang belakangan kita lakukan, itulah waktu di mana kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menginginkan itu. Nah, maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berprinsip hari-hari kita isi dengan kebaikan. Kita berusaha semaksimal mungkin apa saja yang ada di hadapan kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan Allah. Perlindungan Allah agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab api nerakanya. Sehingga demikian mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ajma'in. Kesedihan ini tidak boleh kita berlarut di dalamnya. Kita mesti menghadapi kehidupan lagi ke depan. Maka pesan saya kepada keluarga, termasuk saya pribadi dan kita semua, sering-sering kita baca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika bertakziah ke rumah Ummu Salamah. Allahumma ajirli fi musibati wa berikan aku pahala atas
musibah yang kau timpakan kepadaku ini, dan berikan aku ganti yang terbaik darinya. Salah satu yang kita harapkan dari doa ini, mudah-mudahan kesedihan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hibahnya hati kita mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan telah berpulangnya ke rahmatullah Buya kita, Buya Deswandi rahimahullah, Allah gantikan kita pengganti yang jauh lebih baik dari itu, yang akan menjadi pendakwah di antara kita, yang menjadi alim bagi kita, orang-orang yang akan senantiasa menasihati kita. Dalam kesehariannya kelihatan tawadhu'nya, rendah hati yang tidak sombongnya, yang akan senantiasa mengingatkan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya sangat bangga kemarin yang mensalatkan Buya ini langsung putra beliau, Ibad. Masya Allah. Walaupun Ibad kelas 1, tapi dia beranikan diri untuk tampil menjadi imam. Jamaahnya ribuan, tapi Ibad tampil menjadi seorang imam. Seolah-olah saya membayangkan kalau seandainya Buya menyaksikan bahwa yang mensalatkan beliau adalah putra beliau Ibad, mungkin Buya merasa aman, nyaman sudah. Karena memang itu sesungguhnya yang beliau harapkan dalam hidup beliau, menciptakan generasi-generasi terbaik. Dan generasi terbaik itu salah satunya lahir dari tulang sulbi beliau, anak beliau. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan anak-anak Buya kita yang masih kecil-kecil ini, mereka tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, bisa mengabdikan dirinya untuk negeri, mengabdikan diri mereka untuk agama, dan mudah-mudahan dengan itu menjadi qurratu a'yun, bukan hanya buat orang tua mereka, tetapi juga mudah-mudahan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersedih, tapi bukan berarti kesedihan ini kita berlarut-larut dengannya. Kita tidak boleh patah semangat. Kematian seorang ulama, meninggalnya seorang ulama, bukan berarti hancurnya umat Islam karena kebodohan mereka. Karena umat Islam insya Allah masih memiliki sejumlah ulama lain yang juga akan memikirkan dan bertanggung jawab atas keselamatan umat ini. Umat Islam hendaknya harus bangkit. Kita yang hadir di Zoom ini hendaknya harus bangkit. Tidak boleh berputus asa dengan wafatnya Buya kita. Hendaknya kita tetap bersemangat untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan akan lahir para ulama, para pemimpin yang baru yang akan mengusung dan menegakkan panji keislaman. Ilmu-ilmu Islam akan tetap terpelihara selama Al-Quran dan Sunnah dipelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan ada satu zaman tanpa ada tokoh yang akan menjadi saksi kebenaran ajaran Islam itu diperjuangkan. Maka mudah-mudahan kelahiran para ulama-ulama berikutnya itu lahir dari tangan-tangan kita. Lahir dari rahim ibu-ibu yang hadir di Zoom kali ini. Lahir di tulang sulbi kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita persamakan. Memang bisa jadi mungkin akan lahir pengganti Buya Seri. Tapi kita berharap mudah-mudahan pengganti itu lahir bi asbabina, disebabkan karena kita. Sehingga kalau disebabkan karena kita, kita pun mudah-mudahan mendapatkan pahala amal jariyah karena perjuangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Buya kita, menempatkan Buya kita, Buya Deswandi, di tempat yang terbaik, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan beliau, dan mudah-mudahan kenangan indah kita bersama Buya itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kita mengarungi kehidupan ini untuk jalan yang lebih baik lagi, meniti kehidupan yang lebih Allah Subhanahu wa taala ridhai lagi insyaallah. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran. Mudah-mudahan kita yang berhadir juga ditempatkan oleh Allah tempat yang terbaik nanti kelak di sisinya. Dan sisa-sisa hidup kita bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin tausiah yang bisa saya sampaikan dalam
virtual atau kajian Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati perjumpaan kita, dan semoga Allah jaga kita selalu dari perbuatan dosa dan maksiat usai dari kegiatan kita pada malam hari ini. Wa jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan tausiah pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Ilham yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi iktibar buat kita, terutama buat keluarga Buya yang ditinggalkan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 483 yang sudah bergabung, kemudian anak-anak kita yang dari Bangkawe, santri-santri kita juga bergabung bersama kita, yang dari Parabi pun juga semuanya menyaksikan agenda kita pada hari ini. Semoga Allah berkahi kegiatan kita. Selanjutnya kami minta kalimat takziah yang akan disampaikan pertama oleh Kakanda Dr. Zaim Rais MA, dan selanjutnya dilanjutkan nanti oleh Kakanda Dr. Fasri, kemudian Kakanda Haji Zul Amri, dan Adinda Hamdi Putra Ahmad yang sekarang berada di Inggris. Kepada Kanda Zaim Rais kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru kita semua yang hadir, yang saya lihat yang sekarang masih ada itu Ustaz Zakirudin, para senior, ketua alumni Prof. Taufikur Rahman, ketua yayasan, kemudian sahabat-sahabat saya, para senior, kawan-kawan, junior, keluarga besar Madrasah Tawali Parabe. Izinkan saya menyebut Madrasah Tawali Parabe karena itu yang lekat di pikiran saya, walaupun sekarang sudah menjadi pondok pesantren Tawali Parabe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin dan percaya kita semua kita kehilangan. Dengan wafatnya Ustadz Deswandi hari Selasa subuh kemarin, kehilangan ini bukan kehilangan biasa. Coba bayangkan dari sisi angka-angka saja, hampir 500 orang malam ini yang hadir, dan ini jumlah yang tidak sedikit. Dan juga yang betul disampaikan oleh Ustadz Ilham tadi, dan saya juga melihat videonya yang disampaikan oleh Ustadz Taufik, ribuan yang hadir mengantarkan, ikut menyelenggarakan jenazah beliau, itu mencerminkan ternyata Ustadz Deswandi bukan Ustadz biasa. Beliau orang besar. Memang tidak banyak bicara. Saya kira kita semua tahu itu. Saya 1 tahun dengan ada Pak Ufri Zaldi di atas Ustadz Deswandi. Kami sering juga bergarah dulu ketika sekolah, tapi beliau hanya senyum-senyum seketek-seketek gitu. Tapi tafakuh fiddinnya Ustadz Deswandi jauh di atas kami, di atas saya gitu. Rendah hati, tidak banyak mengecek. Terus menyebarkan ilmu sungguh-sungguh. Saya tahu beliau punya banyak jamaah di mana-mana. Dan inilah kekuatan Ustadz Deswandi, dan inilah pelajaran yang beliau berikan kepada kita semua. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ilham, kalau kita ingin dicintai Allah dan ingin mendapatkan nikmat dicintai Allah itu, selalulah tawadhu, selalulah bertafakuh fiddin, dan selalulah menyebarkan ilmu. Cinta Allah itu akan kita terima tanpa kita minta-minta. Maka kehadiran banyak orang saat Ustadz Deswandi meninggal Selasa subuh kemarin pagi, itu pasti tanpa diundang oleh siapapun. Tapi betul kata Ustadz Ilham, itulah buah dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Deswandi selama hidup beliau. Jujur, Bapak sekalian, saya belajar dari Ustadz Deswandi, junior saya di Parabe. Tapi beliau jauh lebih mumpuni dari sisi ilmu, dari sisi penguasaan kitab. Dan karena itu saya iri. Apalagi memang kita berbahagia, walaupun di tengah berduka. Bahagianya melihat orang ramai mengantarkan beliau. Dan itu pasti juga sekaligus mendoakan beliau.
Dan insya Allah karena itu kita tidak ragu beliau husnul khatimah. Dan kita juga sangat yakin walaupun terus kita minta, ya Allah lapangkan kuburnya Ustaz Deswandi, terangi kuburnya, dan jadikan kuburnya menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Amin. Dan Allah tempatkan beliau nanti kelak di surga Jannatul Naim. Jadi banyak hal pelajaran, tapi saya kira takziah ini bukan hanya mengungkapkan duka kita yang lebih penting, tapi apa yang bisa kita petik dari Ustaz Deswandi. Antara seperti yang saya sampaikan tadi itu. Mari kita juga, bagaimanapun kita juga sama-sama minum air Parabek yang sama dengan Ustaz Deswandi. Kurang lebih 7 tahun atau mungkin 6,5 tahun, sama. Tapi mari kita pelajari dan belajar dari apa yang dipraktikkan oleh Ustaz Deswandi selama hidup beliau. Dan insya Allah kita pun juga akan bisa memberi manfaat banyak. Bukankah kita, para guru kita mengajarkan dulu, semenjak dulu, khairun nas anfa'uhum linnas. Ustaz Deswandi sudah melakukan itu luar biasa selama masa hidup beliau. Gitu. Jadi, saya kira ini poin penting dari takziah kita. Tapi saya juga tidak bisa membayangkan betapa hebatnya kegiatan kita dari seluruh penjuru dunia hadir. Di Eropa ada. Saya yakin percaya sahabat saya Rizaldi mungkin dari Jepang sekarang mungkin gitu. Karena anak dan menantu beliau di sana di Jepang. Jadi kita sudah hidup di zaman yang sangat canggih modern. Parabek bukan hanya bonampu lagi sekarang, tapi Parabek itu sudah kemana-mana. Dan ini kebanggaan kita. Kalaupun dulu saya ke luar negeri, ke Amerika Utara, di Kanada, dan itu juga saya sangat yakin tidak lepas dari saya di Parabek. Kenapa? Saya memang gigih untuk terus belajar. Walaupun oleh sebagian kawan saya dulu di CME juga untuk apa belajar bahasa Inggris gitu. Tapi saya ngotot terus untuk belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal. Tapi izinkan saya juga, walaupun ini soal ketentuan Allah untuk Ustaz Deswandi. Dan setiap kita memang punya ketentuan, punya ajal. Iya. Tapi kita sangat menambahkan, orang-orang seperti Ustaz Deswandi ini sesungguhnya masih pada usia-usia yang sangat produktif. Beliau sesungguhnya sangat masih kita harapkan, terlepas dari memang ajal sekali lagi gitu. Tapi izinkan saya karena ada Pak Warsul, Ketua Yayasan, izinkan kalau saya bisa Pak Ketua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita punya mekanisme yang diatur oleh Yayasan. Misalnya apa, bagaimana soal tata laksana kesehatan para guru, para tenaga pendidik kita, tenaga kependidikan kita. Usul saya kalau bisa kita terapkan prinsip tib an-nabawi gitu ya. Jadi langkah-langkah sehat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekurang-kurangnya misalnya bisa diprogram dalam 2 kali setahun, ada misalnya bekam. Kemudian ada juga barangkali herbal-herbal yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu bisa kita terapkan, saya optimis insya Allah. Semua yang bekerja, semua yang mendarma baktikan tenaganya di madrasah kita juga akan bisa lebih maksimal, produktif, dan diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tentu dengan catatan kalau memang barangkali bisa disepakati. Itu saja Insya Allah, barangkali. Pak Zaim, kita follow up nanti. Insya Allah. Okay. Ya, insya Allah Pak Ketua. Saya kira ini penting itu. Mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi percontohan juga untuk itu gitu Pak Warsul. Amin. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Itu saja Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada Kanda Dr. Nifasri Haji Nifasri MPD. Kepada Kanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Sementara Thalib Parabek Bapak Profesor Taufikur Rahman. Mungkin kita secara fisik belum ketemu mungkin ya.
para guru, para ustadz. Saya juga baru melihat ini Pak Ustadz Zakirudin dan Pak Ilham. Ya. Yang lain mungkin hadir, tapi belum sempat ngobrol dan belum sempat melihat wajahnya gitu ya. Yang saya hormati para siswa mungkin juga yang hadir. Teman-teman alumni semuanya, baik yang senior, junior, ya. Saya dulu angkatan 83, 84, ya. Di bawah Dazaim, ya, di bawah. Pertama-tama tentu saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya gitu ya, dalam rangka takziah virtual meninggalnya Buya Wadi. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita memang sangat merasa kehilangan ya salah seorang tokoh, salah seorang ulama, salah seorang ustadz, ya, salah seorang ayah ya dari 3 orang anak telah mendahului kita ya, Buya Deswandi. Dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama hidup cukup banyak sekali. Tapi yang perlu saya sampaikan, mungkin barangkali banyak di antara bapak-bapak yang belum tahu, mungkin juga di Sumatera Thalib itu sendiri gitu ya, kecuali almarhum Ustadz Muzakir itu dulu sudah kami cerita, kemudian almarhum Damasrur ya itu juga sudah cerita. Nah, pertama pengalaman kami, kesan kami yang tidak akan lupa gitu ya sepanjang hidup. Yang pertama ya, waktu kami diangkat di Kementerian Agama tahun 86, tahun 90-an Ustadz Deswandi waktu itu ya belum panggil Ustadz ya, Deswandi datang ke Kementerian Agama menemui saya ya, Pak Pasri kira-kira apa bantuan untuk Parabe gitu. Sumatera Hotel Parabe. Saya bilang, wah tiap tahun ada bantuan gitu. Saya udah titip ke teman di madrasah, di direktorat madrasah untuk bantuan operasional ya. Waktu itu jumlahnya ya kecil lah, 10 juta ya, tapi tahun 90-an itu lumayan lah gitu ya. Ada yang 15 juta, bahkan ada yang 25 juta. Oh, dia bilang, oh belum ada Pak Pasri, kita belum terima gitu kan. Kita belum terima. Ya. Akhirnya saya dengan almarhum datang ke madrasah. Saya tanya teman yang bilang sudah tiap tahun sudah menyampaikan pesan saya bahwa bantuan sudah dikirim ke Sumatera Thalib gitu ya. Ternyata Thalib yang dibantunya itu bukan Thalib Parabe gitu kan. Bahkan Sumatera Thalib Parabe pun juga belum tercatat di Kementerian Agama Pusat gitu. Saya juga lalai waktu itu karena saya waktu itu di Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, sedangkan yang mengelola bantuan untuk pesantren itu atau untuk madrasah itu adalah di Direktorat Pendidikan Madrasah waktu itu. Nah, akhirnya pada saat itu juga kita daftarkan Sumatera Thalib gitu ya, supaya tiap tahun ada bantuan ya, dari pemerintah gitu ya. Bahkan juga bukan hanya bantuan, tetapi kalau ada pelatihan-pelatihan Sumatera Thalib Parabe dilibatkan ya. Nah, mulai saat itu ya, mulai tahun itu bantuan sudah tetap untuk Sumatera Thalib, dan kalau ada undang-undang pelatihan itu juga diantaranya Ustadz Deswandi turut hadir gitu ya. Nah, tadi betul apa yang dikatakan tadi bahwa almarhum ini pengabdiannya luar biasa, tanpa pamrih gitu. Luar biasa. Saya setiap beliau telepon
itu selalu menanyakan tentang Pak Basri apa yang bantuan yang bisa digulirkan ke Sumatera Tawalib selain dana gitu kan. Itu semua tertawalib, beliau yang mengingatkan. Setiap beliau ada acara pasti mampir ke tempat saya. Bahkan saya ya sudah pesan ke Satpam, kalau yang datang namanya Deswandi, jangan banyak tanya. Silakan suruh datang ke saya gitu kan. Saya pindah ke Direktorat Madrasah. Begitu juga. Saya tugas ke Padang, itu beliau cari ke Padang. Kalau saya tidak bisa ke Prabe, beliau yang datang. Kalau saya bisa ke Prabe, beliau ajak saya ke Prabe. Saya kegiatan di Bukit Tinggi, beliau datang ke Bukit Tinggi. Ya. Bahkan beberapa kali beliau ke Jakarta, saya kebetulan ada di luar negeri, pernah waktu saya mengikuti sidang di TBT-WTO Swiss gitu ya, di Jenewa Swiss. Beliau telepon, Pak Basri, saya udah siap untuk ke kantor nih. Katanya ada bantuan operasional. Wah, saya bilang, saya lagi di Jenewa, Ustaz. Oh, saya belum tahu ya, karena beliau itu kalau ke Jakarta itu diam-diam datang muncul gitu kan. Kecuali hanya beberapa kali yang memberitahu, misalnya dia di Malang, Pak Basri, saya nanti mampir ke Jakarta gitu ya. Nah, dimanapun saya bertugas gitu ya, dari Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, kemudian pindah ke Direktorat Madrasah, kemudian pindah ke Direktorat Pendidikan Agama Islam, itu selalu beliau komunikasi, ya, tidak terputus komunikasi beliau. Lagi-lagi juga menanyakan apa yang perlu untuk Sumatera Tawalib. Ya. Nah, bahkan waktu saya eselon 2 di BPJPH, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal gitu, itu beliau juga setiap beliau ada acara di Jawa pasti mampir. Gitu. Saya dapat informasi ada bantuan Pak Basri ke Sumatera Barat. Oh iya, saya bilang betul. Saya sudah ketemu dengan Bu Ermalena. Ya. Kami sudah ketemu dengan Pak Menteri, ada bantuan untuk Sumatera Tawalib. Kami mengarahkan Sumatera Tawalib, kemudian Tarbiyah, kemudian Tarbiyah Tabik Gadang, ya, Tarbiyah Pasir, Tabik Gadang. Nah, untuk Sumatera Tawalib berapa dapat gitu? Ya, alhamdulillah lumayan lah ya nilainya waktu itu. Artinya begitu giginya mereka untuk Sumatera Tawalib Parabe gitu ya. Ya. Kemudian pada satu saat yang mengurus Bu Susi, dia juga telepon, Pak Basri, sekarang Bu Susi ya, dari yayasan yang mengurus, ya, tolong nanti diarahkan. Tapi beliau masih komunikasi gitu. Bahkan saya sebagai eselon 2 di Pusat Kerukunan Beragama masih berkomunikasi. Bahkan beliau sakit ini saya juga tidak tahu karena selalu komunikasi gitu ya. Apa kabar Ustaz? Bahkan beliau yang duluan, apa kabar Bapak Basri? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sehat gitu. Itu selalu komunikasi, Lagi-lagi juga Parabe gitu. Bahkan juga Mahat Ali itu yang pertama berdiri di Sumatera Barat gitu. Itu beliau juga bisa nggak itu diarahkan ke Sumatera Tawalib. Akhirnya saya ajak Direktur Pendidikan Agama Islam waktu itu turun ke Parabe. Satu-satunya di Sumatera Barat untuk berdiri Mahat Ali gitu ya. Yang sekarang mudirnya Taufik Adinda Taufik. Nah, itu beliau selalu ya untuk Parabe Sumatera Tawalib. Dan beliau tidak bercerita ya bahwa dialah yang berjuang gitu ya untuk di pusat itu tidak ada gitu ya. Ya, mungkin ada yang tahu kecuali ya almarhum mungkin juga Ustadz Ilham atau Ustadz Fahmi ya mungkin tahu juga gitu ya. Nah, artinya di sini begitu hebatnya pengabdian beliau ke Sumatera Tawalib Parabe gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk Sumatera Tawalib Parabe itu merupakan
sesuai dengan hadis Nabi ya, iza mata ibnu Adam yang qata amaluhu illa salasun ya. Jadi sedekahun jariyah. Ini juga termasuk dalam sedekahun jariyah. Bagaimana dia berupaya untuk mencari bantuan-bantuan untuk semata tawalib ya. Walaupun mungkin yayasan punya dana gitu ya. Tetapi kan karena ada peluang dari pemerintah ya, kita juga tetap berjuang bagaimana supaya bantuan itu tidak hanya ke Pulau Jawa gitu ya, tetapi juga ke Sumatera, khususnya Sumatera Tawalib gitu. Karena alasan kita waktu itu Sumatera Tawalib ini termasuk madrasah yang tertua dan alumni sudah menyebar ke berbagai negara gitu ya. Artinya pemerintah juga mendukung dalam hal ini. Tinggal kita lagi memperkenalkan gitu ya bahwa begitu konsisten ya dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah bagi beliau dan bagi almarhum dan pahalanya terus menerus ya. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa anaknya ada 3 ya. Qurratul Aini, kemudian Ibadur Rahman, kemudian Abid Al-Farabi gitu ya. Mudah-mudahan anaknya menjadi orang-orang yang pertama, yang perempuan ya, itu menjadi anak yang solehah gitu ya. Kemudian anak-anak yang laki-laki soleh gitu ya, yang doanya ya selalu mengalir kepada almarhum. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi ketiga-tiganya ada dengan almarhum ya. Gitu ya. Itu yang membuat kita satu sisi gembira gitu ya. Bekal untuk akhirat beliau itu sudah sangat memadai gitu ya. Dan kita memang merasa kehilangan. Mudah-mudahan nanti pihak yayasan bisa mengkader ya, kader ulama dari Sumatera Tawalib gitu ya. Bagaimana muncul deswandi berikutnya gitu ya. Ini juga akan membuat tambah harum ya nama Sumatera Tawalib ya. Di samping alumninya menyebar di berbagai negara gitu ya, di dunia gitu ya. Di Parabe itu sendiri bisa mencetak kader ulama. Dan saya seperti Dazaim tadi bangga. Mungkin baru satu-satunya eselon 2 di pusat gitu ya, alumni Sumatera Tawalib, bangga. Apalagi tempat strategis yang saya tempatin, tidak kurang dari 34 negara yang sudah dijalani, Eropa, dari Amerika, kemudian Afrika gitu ya. Saya juga bangga menjadi alumni Sumatera Tawalib gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di samping pengkaderan ulama ya di Parabe, kita harapkan nanti ada kiprah ya berupa pemikiran daripada alumni, bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan Sumatera Tawalib gitu ya. Dan mungkin juga banyak sisi-sisi lain yang bermanfaat untuk Sumatera Tawalib gitu ya. Saya terus terang sekarang tidak lagi aktif di struktural karena sudah melebihi 60 gitu ya. Saya terakhir 60 kurang 2 bulan dapat SK dari Menteri Agama untuk menjadi dosen di UIN Bandung ya. Di Fakultas Tarbiyah, home base-nya di manajemen pendidikan. Jadi masih terus berkiprah tapi di UIN. Nah, usia saya 2 tahun di atas almarhum Deswandi gitu ya. Udah 62 sekarang gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada generasi baru di Kementerian Agama dan di berbagai kementerian lain. Dulu juga alumni Sumatera Tawalib ini ada juga di Kementerian Perindustrian, ya ada juga di Kementerian Keuangan ya. Ada beberapa kementerian dulu. Ya saya berusaha untuk mencari tapi belum mendapatkan alamatnya gitu ya. Satu saat mungkin kita nanti mencari beberapa ya, termasuk juga yang menjadi tentara gitu ya, menjadi polisi itu. Pasti ada dari Sumatera Tawalib. Itu menyebar ya, menyebar di berbagai lapisan SN ya. Itu juga pengusaha-pengusaha. Di Bandung ini juga ada alumni Sumatera Tawalib yang jadi pengusaha,
eh, dan kebetulan pas satu kelas dengan saya gitu ya. Nah ini juga nanti bisa memberikan masukan, pemikiran kepada Sumatera Thalib. Itu nanti melalui ikatan alumni Sumatera Thalib. Ya. Oleh sebab itu saya bersyukur ketuanya sekarang Pak Profesor Taufikur Rahman, mudah-mudahan nanti lebih aktif dan lebih produktif ya untuk bisa kita memberikan sumber yang terbaik Sumatera Thalib ke depan. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami mohon maaf. Kami juga mohon maaf kepada keluarganya dan kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ya bertetap beri keikhlasan. Mudah-mudahan ketiga anak almarhum ini nanti bisa mengikuti jejak almarhum menjadi ulama ya, menjadi ya pemimpin baik di tingkat lokal maupun nanti di nasional ya. Kita harapkan ya, kalau alumni Parabe ya tidak bercita-cita dulu untuk menjadi pejabat di Kementerian Agama gitu ya, tetapi karena harumnya Sumatera Thalib, saya bilang Sumatera Thalib ya, apa pejabat itu ternyata beliau juga tahu, karena alumni Sumatera Thalib juga ada dulu namanya Pak Abduh Malik, sekarang jadi profesor juga, beliau juga tapi sampai eselon 3 dulu di Kementerian Agama. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan semua doa kita saya akhiri dengan saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan kepada Kanda Haji Zul Amri. Kepada Kanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah angkatan tahun 72. Jadi alhamdulillah. Nah, dalam Zoom ini saya terima kasih kepada Adinda Taufik, terutama yang sudah melibatkan saya itu di acara tausiah ini, terutama kepada rekan-rekan semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat besar, karena kita ini adalah alumni Sumatera Thalib Parabe. Saya yakin bahwa kita semua mencintai sekolah kita, tamat atau tidak tamat, tapi ada moralitas, ada kenangan, ada pendidikan, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan di masing-masing kita semua. Nah, Ustadz Buya Deswandi almarhum adalah merupakan orang yang bisa dijadikan teladan buat kita. Karena apa? Dari segi kesosialannya, dari segi keagamaannya, dari segi kehidupan moralitasnya dan etikanya, beradabnya dengan masyarakat, kita sudah bisa lihat. Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Apakah kita seperti beliau atau tidak? Maka kita tunggu waktu, karena kita semua menunggu waktu untuk menyusul beliau. Yang bayi, mau yang remaja, mau yang dewasa, mau yang tua, bahkan orang yang sudah umur 100 tahun pun tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, saya tidak akan banyak menyebutkan hal-hal yang sebetulnya kita semua sudah tahu. Saya terakhir bertemu dengan Adinda Taufik di tahun 2022 pada saat kami melakukan temu muka di Parabe. Nah, bersama-sama dengan teman-teman
sehingga akhirnya terbentuklah yang namanya alumni, ya, pengurus alumni yang sekarang. Saya juga belum pernah ketemu dengan ketuanya dan saya belum tahu wajahnya seperti apa. Nah, mungkin Adinda Taufik lah yang tahu seperti apa desain yang kita bikin waktu itu. Nah, saya hanya berharap itu saja, bahwa sekarang Sumatera Tawalib Parabe itu adalah Sumatera Tawalib sekolah yang kalau kita bisa banding-bandingkan di Sumatera, kalau di Jawa Gontor, kalau di Sumatera adalah Sumatera Tawalib Parabe. Itu keyakinan saya. Karena apa? Kita masuk ke suatu lembaga, ke suatu universitas, persaingan Sumatera Tawalib dengan pesantren-pesantren lain tidak kalah. Inilah yang menjadi patokan kita, bahwa kita jangan minder dengan pesantren-pesantren yang sudah terkenal, pesantren-pesantren yang sangat mahal. Saya berharap bahwa pesantren Sumatera Tawalib bisa mensekolahkan anak-anak yang tidak mampu lebih banyak lagi, karena sekarang sekolah sudah mahal, sekarang sudah menjadikan sekolah yang sudah menjadi sekolah kapitalisme. Makanya banyak dari keluarga kita yang tidak mampu, tampunglah di Sumatera Tawalib. Tentu saja kita dari alumni-alumni yang merasa ada kelebihan anggaran, kelebihan rezeki, silakan untuk melakukan pendekatan kepada Sumatera Tawalib Parabe yang ada anak-anak yang anak yatim, anak-anak yang tidak mampu, kaum fakir miskin yang tidak bisa mensekolahkan anaknya. Silakan Anda jadi orang tua asuh mereka. Itulah dari saya, karena sudah terlalu larut malam. Ya, mungkin dari teman-teman juga masih ada yang mau berbicara. Hanya itu aja dari saya. Semoga apa yang kita lakukan sekarang menjadikan ibadah, dan semoga Ustadz Deswandi almarhum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan surga yang Jannatul Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kepada Dinda Hamdi Putra Ahmad. Kepada Hamdi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Umum Alumni Tawalib Parabe, Bapak Profesor Taufikur Rahman. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe, Bapak Warsul Anwar. Lalu juga yang kami hormati Ustadz Haji Ilham LCMA. Yang kami hormati Ustadz kami, Ustadz Haji Muhammad Zaki Munawar, yang juga sekaligus mewakili Ahlul Bait. Dan juga tentunya kami muliakan guru-guru kami, senior-senior kami, Bapak Ibu, Kakanda, teman-teman yang hadir pada acara Zoom meeting hari ini. Jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari lalu saya agak kaget diminta oleh Ustadz Taufik untuk ikut berkontribusi memberikan sambutan sepatah kata takziah untuk almarhum Buya Deswandi. Mungkin saya adalah yang paling junior di antara Bapak yang sudah menyampaikan sepatah kata tadi, tapi mungkin maksud dari Ustadz Taufik adalah mungkin perwakilan dari yang junior gitu ya Ustadz Taufik, dan ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya. Mungkin masih banyak kekanda-kekanda lain yang lebih berhak untuk berbicara di forum ini daripada saya, namun kesempatan ini tentunya ingin saya manfaatkan untuk sedikit mengenang sosok Buya Deswandi dari segi murid yang masih beberapa tahun lalu lulus dari Tawalib Parabe. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin perkenalan diri.
Nama saya Hamdi Putra Ahmad. Saat ini saya sedang kuliah S2 di Oxford University di Inggris. Ini adalah tahun kedua saya di Inggris. Kebetulan hari ini masih siang di sini, pukul hampir menunjukkan pukul 4 sore. Jadi perbedaan waktu antara Inggris dan Indonesia itu sekitar 6 jam. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah jam 10 malam. Di sini masih jam 4 sore. Mungkin tidak akan banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang akan saya sampaikan di sini, namun ada dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk mengenang Buya Deswandi. Beliau adalah, seperti kata Ustaz Ilham tadi, adalah guru kita, tapi juga merupakan ayah bagi kita semua. Kita tahu pasti sebagai murid dari Buya Deswandi, kita memiliki hubungan personal yang masing-masing kita itu berbeda antara satu dengan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman, kakanda, adik-adik semuanya yang pernah diajar oleh Buya Deswandi. Ketika kita berkomunikasi dengan Buya Deswandi, kita tidak hanya diberikan ilmu dalam artian ilmu pengetahuan, tapi beliau juga ketika kita sedang bertatap muka, berbicara satu face to face dengan Buya, pasti ada satu nasihat Buya, tausiah, nasihat arti kehidupan yang Buya sampaikan untuk personal kita. Mungkin yang Buya sampaikan kepada saya berbeda dari apa yang Buya sampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada Bapak Ibu yang lain yang pernah diajar oleh Buya Deswandi. Itu adalah salah satu yang kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan dari Buya Deswandi. Beliau tidak hanya memberikan ilmu, tapi beliau juga sering memberikan nasihat kehidupan yang tidak akan mungkin bisa kita lupakan. Meskipun kita sudah tidak lagi menjadi murid di Thalib Parabe. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang saya sangat saya ingat dari sosok beliau, Buya Deswandi, sebagai guru yang mengajar tasawuf, yang mengajar tauhid, dan banyak sekali ilmu dari beliau. Beliau itu ketika di kelas, kita sebagai murid selalu menantikan kehadiran Buya. Kita menantikan canda beliau, canda dari Buya Deswandi. Dan beliau juga dalam mengajarkan kitab hanya satu kalimat, tapi bisa dibahas sampai 2-3 kali, atau bahkan sampai 4-5 kali pertemuan. Hanya membahas satu kalimat dalam kitab. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Buya Deswandi adalah seorang guru yang sangat mendalam ilmu beliau itu. Jadi itu adalah salah satu yang tidak akan pernah saya lupakan, bagaimana beliau benar-benar tafaqquh fiddin dalam mengajarkan ilmunya kepada anak muridnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit merefleksikan pengalaman saya terakhir dengan Buya. Jadi terakhir saya kebetulan memang sudah 2 tahun di sini, dan ketika mendengarkan kabar dari Buya Deswandi bahwa beliau sedang sakit ya beberapa minggu yang lalu, itu saya menelpon Buya, dan ketika menelpon itu beliau sama sekali tidak ingin membahas sakit beliau. Jadi beliau selalu menanyakan kepada saya bagaimana kabar Hamdi di sana, lancar studi dan lain sebagainya. Beliau sama sekali tidak ingin untuk dibahas sakit yang beliau alami. Nah, ini adalah salah satu seperti yang disampaikan Ustaz Ilham tadi, beliau sedang tidak ingin muridnya kepikiran dengan beliau. Nah, itu yang saya syukuri juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun sudah 2 tahun tidak bertemu dengan Buya, alhamdulillah saya sempat menelpon beliau sebelum beliau berpulang, dan juga kemarin ketika sempat Mahan Ali Parabe meminta kami untuk sharing di sebuah forum, Buya Deswandi itu ternyata hadir di dalam forum tersebut, dan beliau memberikan tausiah kepada kita semua, dan itu adalah kenangan yang terakhir kami dengan Buya Deswandi sampai beliau akhirnya meninggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan alumni, mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai perwakilan dari alumni Tawalib yang baru saja mungkin masih fresh lulus dari Thalib Parabe, dan menjadikan Buya sebagai guru dan sekaligus ayah bagi kita semua. Mudah-mudahan akan lahir nanti penerus dari Buya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami.
Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Hamdi atas penyampaiannya, dan insya Allah kami perlu kabarkan juga kepada kita bersama, selama Ramadan kemarin mahasantri kita di Mahat Ali Sumatera Tauhid Parabe sudah merampungkan sebuah buku yang berhalaman 150 halaman yang nanti akan diberi judul Guru dalam Hidup Buya Deswandi. Insya Allah nanti akan kita launching dalam waktu dekat ini, dan tentu ini bisa menjadi pengingat kita akan almarhum Buya Deswandi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan penutup dari pengasuh Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe, sekaligus perwakilan Ahlul Bait yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Zaki Munawar LC. Kepada Ustadz kita persilakan. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina maulana Muhammad. Dalam dua kapasitas sebagai pengasuh pondok dan juga ahli keluarga, tadi saya sudah sempat minta izin berbicara dengan pengatua Simabua mewakili ahli keluarga dalam mengucapkan kalimat terima kasih pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Taufikur Rahman sebagai Ketua Pengurus Alumni, kemudian sebagai Sekretaris Alumni yang telah menginisiasi kegiatan Ustaz Taufik Hidayat. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Wasul Anwar, kemudian yang memberi tausiah tentunya Ustadz Haji Ilham NCMA, Bapak-Bapak alumni senior, Bapak Zul Amri, Bapak Dr. Fasri, Bapak Dr. Zaid Rais, Ustadz Hamdi Putra Ahmad, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, ahli keluarga Pisang dan juga Simabua, alumni dan juga santri-santri yang melihat kegiatan dan menyaksikan, para guru-guru semuanya yang hadir pada malam hari ini melalui virtual Zoom. Terima kasih untuk kegiatan ini, karena memang sejatinya banyak murid dan jemaah Buya yang tidak dapat bergabung dalam kegiatan langsung penyelenggaraan jenazah guru kita. Kita sudah mendengar semua manakib yang disampaikan guru-guru kita tadi, dan juga tentang riwayat hidup dari Syekh kita, Syekh Deswandi. Kami ingin merefleksikan daripada seruan pada Ustaz tentang mengambil hikmah dari hidupnya usia seseorang itu lantaran kebiasaan-kebiasaannya saja, sehingga kita bersama-sama selalu meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian merefleksikan diri dengan cara memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita kepada ahli keluarga, sehingga pengajaran-pengajaran amalan itu selalu lestari dalam keluarga kita. Dalam kapasitas sebagai ahli keluarga, terima kasih itu kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, memperlihatkan rasa sayang, memperlihatkan rasa cinta kasih terhadap orang tua kami, guru kami, mama kami, Buddha kami, Syekh Deswandi. Terima kasih, jazakumullah khairan. Lantaran kemudian atas nama Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe sebagai pengasuh pondok, saya ingin memperkenalkan diri kepada yang tua-tua. Saya adalah Muhammad Zaki Munawar, lulus Parabe tahun 1900, lulus di Parabe, masuk Parabe tahun 1999, lulus pada tahun 2005. Sehari-hari saya hanya beroperasi sebagai seorang guru yang mengasuh santri di asrama siang dan malam, sehingga tidak sering tampil di publik, sering tidak terlihat bersama dengan alumni-alumni senior, karena memang saya aktivitasnya memang berada dalam pondok saja. Kemudian dalam kapasitas itu menghimbau seluruh guru dan karyawan Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe. Buya kita semasa hidup, Syekh Deswandi semasa hidup sering menyampaikan fatwa-fatwa keagamaan, ajaran-ajaran amaliyah yang beliau ajarkan, yang beliau fatwakan. Saya yakin teman-teman guru dan pegawai Posyandu itu mencatat ajaran-ajaran beliau itu. Jadi untuk membuktikan cinta kita itu sejati, benar kita sayang sama Buya, amalkan
apa yang beliau ajarkan tentang amalan Masjid Jami' Parabek, apa yang beliau ajarkan tentang doa-doa yang dibaca setelah sholat, itu kita catat dan kita amalkan. Sehingga fakta-fakta di lapangan bisa kita cek, sesungguhnya adalah orang-orang yang menjaga turas, menjaga ajaran inyek-inyek masyayikh di Parabek, yang mata rantai terakhir sekarang dipegang oleh almarhum Syekh Deswandi yang diajarkan kepada kita. Itu bersumber daripada satu mata air yang tidak pernah kering, yaitu ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada alumni Parabek, dia pula yang menyalah-nyalahkan ajaran-ajaran inyek-inyek kita di Parabek. Dia pula yang melabeli amalan-amalan di Parabek ini sebagai amalan-amalan yang bid'ah dan seterusnya. Ini perlu sama-sama kita maklumi dan kita niatkan dalam hati. Ada di Parabek itu doa yang diajarkan oleh syekh-syekh kita. Allahumma asibna Allahumma ala jami'i ma amilnahu bimahdi fadlika wa judika wa karamika. Diteruskan sampai ausilillahumma thaban mithla thawbidhalika ila arwahai, dan seterusnya. Maka dengan mengamalkan ajaran-ajaran daripada para guru kita, tentunya syekh kita Syekh Deswandi, kita tulis itu, kita amalkan, kita sematkan di sana. Karena sesungguhnya masyayikh Parabek mata rantai terakhir dipegang oleh Syekh Deswandi, itu sampai naik ke atas ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di antara fatwa-fatwa beliau itu kami sudah tuliskan. Ini kalau teman-teman, para guru, para alumni ingin mengetahui apa saja fatwa-fatwa daripada syekh kita ini yang telah berpulang, guru kita yang telah berangkat ini, yang telah gugur menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa saja fatwanya kita bisa sampaikan. Tinggal mengamalkannya saja lagi. Nah, otokritik yang kedua untuk kami sendiri dan kita semuanya. Bayangkan, ketokohan di Parabek, jarak antara Buya Deswandi kepada Ustaz Ilham itu sangat jauh. Dari Ustaz Ilham ke Ustaz Heri ataupun ke Ustaz Taufik itu juga lumayan jauh. Artinya kita kaget sekarang. Gamang, pai orang tua gamang, sialai sudah. Nah, karena ini menunjukkan bahwa kita selama ini lemah dari segi pengkaderan. Marilah kita dengan rasa penilaian diri sendiri, ternyata kita lemah dalam segi pengkaderan, maka perlu ada siasat baru agar ada akselerasi. Tokoh selalu muncul, tidak menunggu 10 tahun, tapi baru ada muncul tokoh, disambut tokoh baru, disambut dengan tokoh yang baru, sehingga Parabek tidak kehilangan stok ulama-ulama yang akan meneruskan ajaran inyek kita. Jadi dalam kapasitas pengasuh pondok, kami menghimbau seluruh sivitas akademika Sumatera Taulik Parabek, apa saja fatwa-fatwa amalan keagamaan, pengamalan amaliyah yang difatwakan oleh Syekh Deswandi, itu bersumber dari gurunya Syekh Muzakir, Syekh Imam Suar, Syekh Khatib Janan, Syekh Ibrahim Jalil, Syekh Abdurrahman, Syekh Khatib Janan, kepada guru-gurunya yaitu Syekh Ibrahim Musa, lalu kepada gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, daripada guru Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu kita amalkan. Tidak perlu perdebatkan masalah khilafiyahnya, untuk membuktikan bahwa dengan amalan itulah pahalanya insya Allah akan sampai pula pada guru kita, lantaran beliau yang mengajarkan, beliau yang menyuruh kita mengamalkan. Ini agak terkesan sedikit tegas untuk seluruh Sumatera Taulik Parabek. Baik, ya, karena memang Bukit Tinggi sekarang sedang hujan deras, sinyal dari Ustaz Zaki agak low, maka kita sudah bisa mengambil sikap dari apa yang sudah beliau sampaikan di hadapan kita bersama. Dan terakhir, marilah kita aminkan sebagai penutup kegiatan takziah virtual kita pada malam hari ini, doa yang akan dibacakan oleh Mahasantri Mahat Ali Sumatera Taulik Parabek semester 8, Ananda Aris Hafizallah. Kepada Aris kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat wa nakhussu khususan ila ruhi. Al-Fatihah.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. رب العالمين. آمين. حمدا آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى توحيدك وعلى مغفرتك. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم ومن سورة الفاتحة هدية منا زيادة في شرف النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولمشائخنا ولمن لهم حق علينا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النار. اللهم أنزل في قبره نورا ورحمة ومغفرة وشفاعة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم أنزل في قبره نورا يا الله ورحمة ومغفرة وشفاعة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اكتب لنا بكلمة التوحيد وله براءة من النار وأمنا من العذاب وجواذا على الصراط ونصيبا إلى الجنة وآكبة إلى الخير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وإياه من النار. اللهم أجرنا وإياه من النار. اللهم أجرنا ya Allah ya Tuhan kami bersaksi ya Allah bahwa guru kami, bahwa Buya kami, Buya Deswandi adalah yang baik ya Allah, dan Engkau yang maha tahu dengan kebaikan Buya selama hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, balasilah kebaikan beliau ya Allah dengan sebaik-baik balasan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tahu dengan keadaan Buya Deswandi ya Allah. Jika beliau ada salah dan khilaf ya Allah, berilah seluas-luas ampunan untuk beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perpisahan kami dengan Buya Deswandi ini ya Allah perpisahan yang sementara ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami nanti ya Allah bersama beliau di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami nanti bersama beliau di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong ya Allah, carikanlah pengganti yang lebih baik ya Allah. Pengganti yang bisa membimbing kami, yang bisa memberi nasihat untuk kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al ma'hadana ma'hadan nafi'an ma'hadan mubarakan lid-dini wal ummah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bikiramatil Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, maka kegiatan takziah virtual kita untuk mengenang almarhum Buya Deswandi selesai kita laksanakan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Apa yang kita niatkan pada malam ini bisa sampai kepada almarhum Buya Deswandi, dan tentu kita yang ada sekarang diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, baik dari Inggris, dari Perancis, Dewan Pembina kita di Perancis sekarang, Bapak Dr. Asril Muiz. Kemudian yang dari Jepang, Kanda alumni kita. Kemudian dari unsur pemerintahan, Inyak Wali Nagari Ladang Lawe, Inyak David, terima kasih. Kemudian Ustaz Zakiruddin yang sekarang berada di Pekanbaru. Kemudian unsur pemerintahan, Kementerian Agama Kabupaten Agam yang juga hadir bersama kita. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga, kemudian kampus-kampus yang juga hadir, baik dari UNP, UIN Padang, UIN Bukit Tinggi, Trisakti juga, kemudian UIN Batu Sangkar juga hadir bersama kita, dan seluruh alumni-alumni kami, Bapak Ibu kami yang sudah mengikuti kegiatan kita, kami ucapkan terima kasih banyak. Senior alumni-alumni kita dari Mesir juga, ini juga bergabung bersama kita. Dari UIN Pekanbaru juga alhamdulillah bergabung. Sekali lagi semua yang telah bergabung bersama kita kami ucapkan terima kasih banyak, dan marilah kita tutup kegiatan kita dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.